Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang ada di Indonesia serta segala informasi menarik terkini. Kali ini berita datang lagi dari Presiden Jokowi. Demo hadir di istana memang kerap kali datang, apalagi untuk mendemo tentang 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Kali ini emak-emak bergerak ke istana membentangkan spanduk Jokowi mundur. Masa dari elemen lain juga turut menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di sekitar kawasan dekat Istana Negara Jakarta Pusat, Kamis 28 Oktober pada hari ini. Para pendemo yang berjumlah puluhan itu berasal dari Aliansi Rakyat Menggugat. Pantauan dari redaksi, pukul 12 siang masa Aliansi Rakyat Menggugat, di mana didominasi oleh ibu-ibu itu sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Sebuah spanduk dengan ukuran besar juga dibentangkan oleh massa aksi dengan tulisan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Jokowi mundur. Tidak hanya itu, para ibu-ibu juga membawa sejumlah poster tuntutan seperti ngurus cabe aja nggak becus, minta 3 periode, atau stop arogansi aparat, kemudian ada pula usir penjajah gaya baru, hingga bebaskan Habib Rizik. Orator yang berada di mobil komando juga meneriakkan soal pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja hingga Jokowi mundur. Massa aksi juga melantunkan lagu-lagu kebangsaan hingga membacakan naskah Sumpah Pemuda. Selain itu, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Rakyat Bersama atau Gebrak telah berkumpul di kawasan parkir Irti, Monas, Jakarta Pusat. Mereka juga berkumpul untuk menggelar aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Pantauan redaksi pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, massa Gebrak sudah berbaris rapih di belakang mobil komando yang telah tersedia di lokasi. Tidak hanya itu, terdapat pula massa aksi yang turut mengenakan kostum Iron Man dan juga Kamen Rider. Tidak hanya itu, sejumlah poster tuntutan juga dibawa oleh massa aksi, misalnya korban PHK DRU, buruh bukan tumbal hingga sahkan RUU PKS. Terkini massa juga siap-siap bergerak menuju kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Sementara itu dipantau aparat keamanan juga bersiaga di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat. Kepolisian menyiagakan kawat berduri, mobil water cannon, hingga aparat dengan pakaian alat pelindung diri. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pengamanan terkait dengan aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Totalnya ada 1.955 personel gabungan berjaga-jaga mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Begitu kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Samsuarto saat dikonfirmasi. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos, mengatakan aksi kali ini mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama. Tidak hanya kaum buruh, di berbagai sektor terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa. Ini yang kita hadapi, kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi ditulis pada Kamis 28 Oktober. Aksi tersebut, lanjut Nining, digelar mulai dari pukul 11 siang, berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, lalu melakukan long march ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara. Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Sentral Gerakan Buruh Nasional atau SGBN, Konfederasi Serikat Nasional atau KSN, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi. Nining juga menjelaskan dalam aksi tersebut mereka membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat, antara lain cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.
Lalu pemerintah juga memberikan jaminan kepastian kerja serta kebebasan berserikat dengan stop PHK sepihak dan juga union busting. Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat. Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangatlah buruk. Ini adalah dosa besar. Saya hidup di masa rezim otoriter dan merasakan ketika pasca reformasi, saya melihatnya ini rezim yang terburuk, bagaimana melahirkan regulasi, tidak lagi melihat kepentingan rakyat. Tuntutan keempat yaitu sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan korupsi bansos COVID-19. Kemudian mereka menolak pemberangusan pegawai KPK, kembalikan 58 pegawai KPK yang telah dikeluarkan dengan skema jahat tidak lolos TWK. Kemudian ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 11 tahun 2001, dan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Gratiskan biaya pendidikan selama pandemi dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Selain buruh, aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa dari BEM UI, petani miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela HAM, dan juga lembaga bantuan hukum.